Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita tetap sehat nih. Nggih. Semuanya sehat ini. Alhamdulillah. Ya. Oke, ibu ya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Bukan ya. Kita lanjutkan materi yang sekarang ya. Materi yang sekarang, tapi sebelum kita lanjutkan materi yang sekarang, kita ulang dulu ya yang kemarin. Iya Ibu, Pak. apa materinya kemarin? Kesehatan dan gizi. Dan gizi. Apa saja yang dipelajari di kesehatan dan gizi? Bagaimana caranya mendapatkan gizi dan yang baik untuk ibu hamil pasca melahirkan. Bagus. Dan ya, oke, sudah. Jadi udah paham itu ya? Iya Pak. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan pencegahan penelantaran dan eksploitasi. Nah, eksploitasi, pernah mendengar eksploitasi? Belum Pak. Belum ya, eksploitasi ya. Nah, sekarang ya sebelum kita, kayaknya ibu-ibu belum semangat nih, ayo kita kasih semangat dulu ya. Iya. Ya, sekarang kita tepuk semangat ya. Dua kali ya, tepuk semangat. 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 Ulang sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, ibu, terima kasih. Ya, sekarang sebelum kita coba dilihat buku pintarnya halaman 33 ya. Iya Pak. Halaman 33. Tolong dibaca sih. Kisah sudah Pak. Tolong dibaca. Iya. Nah, mana ceritanya itu? Di sana ada seorang kakak yang harus menghidupi ketiga adiknya Pak, yang berusia 12 tahun, yang bernama Tasripin. Tasripin. Ya. Di dusun Desa Gunung Lurah, Kecamatan Cilongo, Banyumas, Jawa Tengah. Ya, kemudian Yang harus mencari nafkah Pak untuk ketiga adiknya. tiga adiknya. Nah, di sini. Nah, itu eksploitasi ya. Karena masih ada ayahnya ya. Iya, ada ayahnya Pak. Ada ayahnya itu dicerita Ya. itu kan. Dia Nah, pergi bekerja Pak di Kalimantan. Itu eksploitasi. Nah, Oh, udah paham eksploitasi Bu-ibu? paham Pak. Ya, gimana? Eksploitasi itu seperti pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan, sedangkan Iya. ayahnya masih ada. Masih ada ya. Nah, oke Ibu ya. Jadi itulah eksploitasi ya. Nah, sekarang pengertian eksploitasi itu sini dia nih. Tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak fisik maupun psikis, rohani dan sosialnya. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajiban ya. Sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Ya, ini sudah masuk pasal ya. Jadi kalau kita kerjakan anak kita dengan berat, kemudian kita juga bekerja, itu namanya eksploitasi. Tidak boleh ya. Oke ibu, sekarang ibu-ibu buat kelompok ya seperti biasa ya. Ya Pak, seperti biasa satu-satu. Ya, 1-1, 2-2, 3-3. ya. Buat kelompok ya. Sudah Pak. Sudah? Ya. Buat kelompok ya. Terus ya, silahkan lihat halaman 36. Ya Pak, sudah. Ya, halaman 36. Sudah Pak.
film itu. Nah itu dia. Iya Pak, sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Nah di sana di kenapa itu ibu? Gambar satu itu anak bekerja keras, yaitu mengempok batu itu Pak. Mengumpuk batu ya. Iya. Nah Bahasa disuruh ngumpuk batu Indonesianya ya. apa, batu? Memecah batu Memecah ya. belah batu, Nah, Pak. jadinya itu suatu pekerjaan yang keras ya. Ya, sangat Ya, keras. jadinya itu juga termasuk Eksploitasi. Ya. Sekarang gambar kedua ya. Di sini juga anak sedang membopong karung, Pak. Mumpung karung. Iya, Ya, itu oke. adalah pekerjaan yang berat. Nah, Mungkin itu juga dalamnya termasuk eksploitasi ya. Nah, sekarang pasir. nah di sini kita ya kembali lihat di sini sudah mengerti eksploitasi Bu? Ngerti Pak? Nah, udah ada enggak di lingkungan sekitarnya? Ada Pak. Eksploitasi contohnya. Ada. Contohnya anak yang bekerja ke sungai mengambil pasir, tapi Ya. orang tuanya itu bekerja di luar negeri seperti Malaysia. Kemudian ada adiknya dua, misalnya masih kecil, otomatis kan kakaknya yang jadi menafkahinya. Mau tidak mau anak itu tidak sekolah Pak, tidak bisa bermain bersama teman-temannya. Seperti itulah di desa kami. Oh, gitu ya. Iya, Oke Bu ya, nanti kita bahas ya. Ini contoh-contoh penelantaran Bu ya. Nah, tidak memberi contoh juga ya, itu sudah eksploitasi, sudah tahu kan? ya, Dan contoh-contoh penelantaran, tidak memberikan makanan yang sehat, bergizi, itu tidak eksploitasi. Tidak memberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak, juga eksploitasi ya, penelantaran itu ya. Tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, keposyandu tidak mendukung pendidikan anak, tidak memberikan kasih sayang, tidak memberikan perhatian, tidak memberikan pendapat anak, nah dan lain-lainnya. Ya, jadi sungguh banyak lagi eksploitasi yang ada di lingkungan kita. Jadi ibu harus jangan sampai ada yang dieksploitasi ya anaknya iya ya. Pak. Iya, Pak. Nah kalau ada silahkan laporkan ya. Akibat penelantarannya. Nah akibat penelantaran inilah putus Putus kurang sekolah. gizi, celaka, luka, sakit, digigit binatang, macam-macam kalau kita telantarkan ya. Iya. Anak kita ya kemanapun berbahasa, kemampuan bahasanya rendah, anak masih tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah. Nah ini kemudian cara-cara pencegahan penelantaran. Gimana caranya Ibu? Memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan kasih sayang Ya Pak. memberikan kasih sayang, apalagi Meluangkan waktu untuk bersama anak. ya kita harus bersama anak kita ya, yang Iya. kita biarkan kemana-mana tanpa pengawasan itu ya. Nanti terus masuk pergaulan, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak keluarga kerabat percaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Nah siapa yang kita kasih orang tua ketika kita pergi ya, atau budenya bisa itu ya, atau kakaknya, jangan kasih orang dulu ya. Iya Pak. Nah, konsultasi masalah keluarga harus Pak aparat setempat atau penyedia layan, misalnya guru ngaji, bidan dan lain-lain, mengonsultasikan masalah keluarga ya, bisa konsultasi ya. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Konsultasi dengan pendamping pihak untuk membantu mencari solusi ya. Jika ada ibu-ibu punya masalah, silahkan konsultasi kepada kami ya. Pengertian eksploitasi anak ya, di sini udah jelas ya. Iya, Pak, Manfaat sudah. anak ya, peroleh keuntungan untuk materi. Ini materi kita memperkerjakan anak ya. Dia mendapat untung itu orang tuanya ya, anaknya tinggal bekerja ya. Ya ini contoh-contohnya eksploitasi ya. Memanfaatkan tubuh anak yang dilacurkan, pornografi anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Contohnya di pasar ya, Iya. banyak kita lihat ya. Iya. Ketika anak yang cacat dilepas saja begitu ya. Iya Pak. Kemudian orang tuanya tidak berhasil memanfaatkan tenaga, memecah batu seperti yang tadi ya. Iya Pak. Nah, batu atau materi, mendulang emas, bekerja lebih dari 3 jam per hari. Nah, lebih dari 3 jam per hari anak bekerja itu termasuk eksploitasi. Pak izin sebentar ya. Ya, silakan ibu. Nah, kemudian udah paham ibu? Udah.
Kemudian memanfaatkan polosan dan keluguan anak, perkawinan anak. Nah, ini juga banyak ibu ya. Perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Anak dijual untuk bayar hutang dan lain-lain. Ada nggak yang terjadi di Banyak Pak. banyak? Perkawinan anak di Di bawah bawah usia 8 tahun, 18 tahun. 18 banyak. Nah, untuk memanfaatkan harta biasa itu ya. Iya. Ada yang terjadi di sini. Ya, Ada. tolong nggak usah ya sekarang ya. Sekarang kita sosialisasi, tidak boleh itu eksploitasi maksudnya. Dan unsur eksploitasi itu ada keuntungannya materi ya. Iya. Nah, contohnya diperkerjakan seperti pengemis dan lain-lainnya. Iya. Kalau bukan materi itu memanfaatkan anak mendapatkan status sosial kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya anak perempuan dinikahi dengan laki-laki yang lebih kaya atau kedudukan terhormat. Itu ya, bukan materi itu ya. Kemudian, nah, ada keuntungannya eksploitasi, unsur eksploitasi itu ya, bukan materi. Akibat anak putus sekolah. Di sini contohnya ya, isi anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri, anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV, AIDS, tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita, anak berpotensi mengulang kembali frustasi yang dialaminya, anak kehilangan percaya diri, anak itu tidak percaya diri, anak dapat terluka, sakit hati, celaka, sakit-sakitan, anak tidak punya waktu bermain, anak stres, tertekan, anak terpisah dari keluarganya dan lain-lainnya. Iya. Nah, banyak ya akibatnya itu ya, namanya eksploitasi itu. Nanti buku pintarnya dibaca di rumah dulu ya. Cara mencegah eksploitasi, gimana caranya Ibu mencegahnya? Mengupayakan anak tetap sekolah. Bagus, terus Tidak menyuruh bekerja. tidak menyuruh bekerja, bermain dan belajar. Bermain dan tidak menyuruh bekerja yang mengganggu kegiatan belajarnya. Yang berguna orang dewasa tanpa pengawasan. Nah, ini dia nanti tidak mudah percaya janji orang lain, memberitahui anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota. Itu ya contohnya, dikirim ke luar negeri kemudian dipulangkan dalam keadaan terluka lah. Tidak menikahi anak selama sebelum usia 18 tahun. Tidak membiarkan anak bermain dengan HP internet tanpa pengawasan. Nah, itu tanpa pengawasan itu ya tidak boleh itu ya. Iya Pak. Ibu yang sering mengasih anaknya HP, luangkan waktu untuk bercengkerama, bercerita sama anak. Kita luangkan waktu kita sebelum tidur atau apa ya. Ya, kemudian kenali teman-teman mereka. Orang tua kita harus kenal teman-teman kita ya. Siapa untuk memudahkan pengawasan terhadap anak. Tidak menjaminkan anak untuk hutang. Tidak melakukan berbagai jenis kekerasan pada anak, membuatkan anak akte kelahiran untuk anak. Nah, ada yang nggak punya akte anaknya? Semuanya punya. Ya, alhamdulillah berarti dia sudah memenuhi kebutuhan anunya, identitas diri itu ya sebagai warga negara. Manfaat akte kelahiran ini ya di sini ya, manfaat akte kelahiran. Identitas yang sah, memastikan asal usul anak, mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak, mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun, pastikan mendapatkan hak waris. Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya, KK, KTP, SIM, rapor dan lain-lain. Pesan-pesannya kuncinya di sini ya. Tidak memenuhi hak-hak anak sekolah adalah penelantaran anak. 2. Sebagai orang tua kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. 3. Segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapat keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi. Paham Ibu? Paham. Nah, paham Ibu tentang eksploitasi? Paham. Ya, jadi jika ada yang anak-anak kita yang dieksploitasi lah sama siapa, segera laporkan Ibu ya. Kita mediasi dia ya. Kita lapor ke pendamping PK, nanti kita ngomong baik-baik bagaimana caranya biar nanti tidak terlantar nih. Nah, ada yang ditanyakan Ibu? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Oh, kalau tidak ada yang ditanyakan ya. Gimana materi hari ini Ibu? Sangat membantu sekali Pak. Yang membantu sekali ya dalam mendidik anak gitu ya. Iya. Ya. Oke sudah Ibu ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita dan anak-anak kita. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.